Saya Ferin Febriani dengan NIM P2021011108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pemberian obat. Pemberian obat adalah suatu tindakan untuk membantu proses penyembuhan dengan cara memberikan obat-obatan, salah satunya yaitu melalui mulut atau oral dan dengan injeksi atau suntikan, sesuai dengan program pengobatan dari dokter. Obat juga adalah substansi yang diberikan kepada manusia atau binatang sebagai perawatan atau pengobatan, bahkan pencegahan terhadap berbagai gangguan yang terjadi di dalam tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Maharani dengan NIM P2021011103. Di sini saya akan menjelaskan 7 benar pemberian obat pada saat pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Pasien yang akan diberikan obat harus benar pasien, dan nama yang ada di rekam medis harus sesuai dengan yang ada di gelang pasien. Yang kedua, benar jenis obat. Jenis obat yang diberikan harus benar dengan jenis obat yang tertulis di rekam medis pasien, dan itu harus diperiksa sebanyak 3 kali apakah sudah benar atau belum. Yang ketiga, benar dosis. Benar dosis berapa banyak dosis obat yang akan diberikan juga harus sesuai dengan catatan yang ada di rekam medis pasien. Yang keempat, benar waktu. Benar waktu pemberian juga harus sesuai, apakah pemberian obat 3x1 atau 2x1. Yang kelima, benar petugas. Petugas yang memberikan obat pada pasien juga harus benar. Yang keenam, benar cara pemberian obat pun juga harus benar, seperti apakah pemberian obat melalui oral atau intramuskular. Dan yang ketujuh, benar dokumentasi. Setelah semua proses pemberian obat dilakukan, petugas harus mencatat semua langkah-langkah yang sudah dilakukan dan ditulis di rekam medis pasien agar selanjutnya dilakukan kepada petugas selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari dengan NIM P22021011107 dari kelompok 2 praktikum kelas 3 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberian obat secara oral. Pemberian obat oral adalah suatu tindakan untuk membantu proses penyembuhan dengan cara memberikan obat-obatan melalui mulut sesuai dengan program pengobatan dari dokter, dengan tujuan untuk mencegah, mengobati, dan mengurangi rasa sakit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Yustiani dengan NIM P2021011109, kelas Z3 keperawatan, kelompok 2 praktikum. Di sini saya akan menjelaskan cara pemberian obat melalui sublingual, di mana cara pemberi obat sublingual itu obat tersebut diletakkan di bawah lidah pasien. Obat tersebut diletakkan di bawah lidah pasien hingga larut seluruhnya. Ketika obat tersebut belum larut seluruhnya, maka pasien tersebut dilarang untuk minum. Akan tetapi jika obat tersebut sudah larut seluruhnya, maka pasien diperbolehkan untuk minum. Tujuan dari obat sublingual ini adalah agar terhindar dari lambung dan hati. Nah, contoh obat sublingual itu ISDN. Selanjutnya, jenis obat sublingual itu jenisnya seperti obat antihipertensi atau obat anti tekanan darah tinggi, habis itu obat hormonal serta obat penyakit jantung dan lainnya. Itulah cara pemberian obat melalui sublingual serta tujuannya dan juga contoh dan jenis obat sublingual tersebut. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Putri Utami dengan NIM P2021011102. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberian obat secara parental. Pemberian obat secara parental merupakan pemberian obat melalui injeksi atau infus. Sediaan parental merupakan sediaan steril. Sediaan ini diberikan melalui beberapa rute pemberian, salah satunya adalah intramuskular. Intramuskular merupakan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot. Lokasi penyuntikan dapat dilakukan pada daerah paha dan lengan bagian atas. Posisinya bisa berbaring dan tengkurap. Tujuannya agar obat diabsorpsi tubuh dengan cepat. Indikasi dan kontraindikasinya, yang pertama ada indikasi. Bisa dilakukan pada pasien yang tidak sadar dan tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral. Bebas dari infeksi, lesi kulit, jaringan parut, tonjolan tulang, otot atau saras besar di bawahnya. Kontraindikasinya, yang pertama ada infeksi, lesi kulit, jaringan parut, tonjolan tulang atau saraf besar di bawahnya. Alat dan bahannya, yang pertama daftar buku obat atau catatan dan jadwal pemberian obat. Yang kedua, obat dalam tempatnya. Yang ketiga, spuit dan jarum suntik sesuai dengan ukurannya. Yang keempat, untuk dewasa panjangnya 2,5 sampai 3 cm, untuk anak-anak panjangnya 1,25 sampai 2,5 cm. Selanjutnya, kapas alkohol dalam tempatnya. Yang selanjutnya, cairan pelarut, bak injeksi dan bengkok. Perkenalkan, nama saya Nisa Negia Solmita dengan NIM P2021011104. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang intravena. Intravena adalah memasukkan suatu cairan atau obat ke dalam tubuh melalui rute intravena dengan laju konstan selama periode waktu tertentu. Infus dilakukan untuk seorang pasien yang membutuhkan obat sangat cepat atau membutuhkan pemberian obat secara pelan tetapi terus-menerus. Injeksi intravena yang standar hanya menggunakan sebuah jarum akan ditusukkan kepada pembuluh vena di pergelangan tangan, siku, atau punggung tangan. Tujuannya untuk mengalirkan obat atau cairan langsung ke dalam darah. Diberikan dengan penurun kesadaran, shock hipovolemik, gagal nafas, henti jantung, dan kondisi mengancam jiwa. Intravena penyuntikan ke pembuluh darah vena dengan sudut 15-30 derajat. Perkenalkan, nama saya Narminda Pratiwi. Baik, saya akan membaca pengertian injeksi subkutan. Injeksi subkutan bertujuan untuk mengirimkan cairan ke jaringan antara kulit dan otot. Pemberian ini dilakukan di jaringan lemak di belakang lengan. Tempat injeksi subkutan di bagian lateral luar lengan atas, perut, paha, punggung atas, dan luteal. Ukuran subkutan berkisar antara 25 sampai 31 dan panjangnya dari 2/2 inci hingga 5/8 inci. Sudut 90 derajat digunakan untuk pasien dewasa berukuran normal atau pasien obesitas, dan sudut 45 derajat digunakan untuk pasien kurus atau memiliki jaringan adiposa lebih sedikit di tempat injeksi. Volume larutan dalam injeksi subkutan tidak boleh lebih dari 1 mili untuk dewasa dan 0,5 mili untuk anak-anak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Aziza dengan NIM P2021011110. Di sini saya akan menjelaskan pemberian obat melalui intrakutan. Pengertiannya, injeksi ICM memberikan obat melalui suntikan intrakutan dan intradermal adalah suatu tindakan yang membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit atau intradermis. Istilah intradermal berasal dari kata intra yang berarti lapis dan dermis yang berarti sensitif. Tujuan injeksi IC yang pertama itu membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, misalnya tes tuberkulin, menghindarkan pasien dari efek alergi obat dengan skin test, digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat-obatan.
Kemudian indikasinya, pemberian obat IC, pasien yang membutuhkan tes alergi atau mantox tes, pasien yang akan melakukan vaksinasi. Kemudian kontraindikasinya, pemberian obat IC, pasien yang mengalami infeksi pada kulit, pasien dengan kulit terluka, pasien yang sudah dilakukan skin test. Keuntungannya, suplai darah sedikit sehingga absorpsi lambat. Bisa mengetahui adanya alergi terhadap obat tertentu. Memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Kerugiannya, injeksi IC apabila obat sudah disuntikan maka obat tersebut tidak dapat ditarik lagi. Ini berarti pemusnahan obat yang mempunyai efek tidak baik atau toksik maupun kelebihan dosis karena ketidakhati-hatian dan sukar dilakukan. Kemudian tuntutan sterilitas yang sangat ketat, memerlukan petugas terlatih yang berwenang untuk melakukan injeksi. Kemudian daerah penyuntikannya dalam pemberian obat secara IC. Yang pertama, lengan bawah bagian dalam, kemudian dada bagian atas, punggung dalam area skapula sekitar 10-15 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dengan NIM P2021011111 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama itu indikasi pada pemberian obat melalui intrakutan, yaitu bisa dilakukan pada klien dengan tidak sadarkan diri, tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan secara lisan, tidak alergi. Lokasinya yang ideal adalah lengan bawah dan punggung bagian otot. Untuk kontraindikasinya, luka, bulu, alergi, dan infeksi kulit. Yang kedua itu indikasi pada pemberian melalui intravena. Bisa dilakukan pada pasien yang tidak sadarkan diri dan tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan secara oral dan steril. Untuk kontraindikasinya, tidak steril, obat yang tidak dapat larut dalam air atau menimbulkan endapan dengan protein atau butiran darah. Yang ketiga, indikasi pada pemberian obat melalui intramuskular. Bisa dilakukan pada pasien yang tidak sadarkan diri dan tidak mau bekerja sama. Untuk dilakukan secara oral dan atau bebas dari infeksi lesi kulit dengan perut, benjolan tulang, otot atau saraf besar di bawahnya. Untuk kontraindikasinya, infeksi lesi kulit, jaringan protein, tonjolan tulang, otot atau saraf. Yang keempat, indikasi pada pemberian melalui subkutan. Bisa dilakukan pada pasien dengan tidak sadarkan diri dan tidak mau bekerja sama karena bisa tidak memungkinkan diberikan secara oral. Untuk kontraindikasinya, obat dalam dosis besar dan tidak larut.